viewers, apa kabar kalian semua? Masih nyanyi di kamar mandi posisi keran air menyala? Kali ini saya akan membahas film yang dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai teman ngopi saya, Michelle Matthew, menceritakan terjadinya sebuah malapetaka, mutasi genetik pada seluruh hewan menjadi monster, terutama serangga dan hewan-hewan kecil lainnya, akibat manusia meluncurkan bom yang ada zat kimiawinya, dan zat itulah yang tersebar dan menyebabkan mutasi genetik pada hewan. Seperti apa kengeriannya? Langsung saja, siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Berlatar pada sebuah persembunyian bunker bawah tanah yang berlokasi di Fairfield, kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Joel yang saat ini sedang terbaring jengkel mendengar dua sejoli paduan suara bersama. You know that? Yeah, we know. Naasnya lagi, semua orang penghuni bunker memiliki pasangan, hanya terkecuali Joel yang tidak memiliki pasangan. Untuk mengusir rasa kesepiannya, ia ditemani oleh seekor sapi perah bernama Gertie dan serongsok robot rusak bernama Marvis. Di sela latihannya memanah yang amatiran, tiba-tiba bunker terguncang disebabkan oleh monster yang menerobos masuk ke dalam. Joel bersama penghuni lainnya pun segera berkumpul untuk mengatasi penyerangan tersebut. Karena kemampuan Joel buruk dalam berperang, ia pun diperintahkan untuk di dalam saja bersama dengan mereka yang bertugas memantau pergerakan melalui monitor. Melalui monitor terlihat tim penyerang terpojok tidak ingin rekannya mati. Akhirnya Joel memutuskan untuk terjun membantu rekan-rekannya. Namun karena kemampuan dan pengalamannya yang minim dalam melawan monster, ia pun terkaku lemas sambil menangis ketika melihat sesosok monster yang begitu mengerikan di hadapannya. Memanfaatkan situasi Joel, tak lama seorang rekannya berhasil menembakkan anak panah dan memenggal kepala sang monster. Singkat cerita, sambil menggambar, kita pun dibawa ke masa lalu Joel yang ternyata ia memiliki seorang pasangan yang sangat ia cintai bernama Amy, tidak pakai mama, yang ternyata ia mengalami kisah menyedihkan di mana Joel harus berpisah dengan kekasihnya saat bencana monster melanda. I should go. Maybe you should come with us. No, my mom's waiting. Ia pun segera menyalakan radionya untuk berkomunikasi dengan kekasihnya di tempat penyelamatan yang berbeda. Too bad it's oh wow super rich. Singkat cerita, saat rekan-rekan Joel berunding untuk misi pencarian makanan, Joel dengan tegas tiba-tiba mengatakan bahwa ia akan ikut keluar dari bunker, namun tidak untuk mencari makanan, melainkan memutuskan untuk pergi ke lokasi saat ini Amy berada. Tentu teman-temannya yang tidak setuju karena lokasi di luar sangat berbahaya, ditambah untuk menuju ke lokasi Amy, ia harus menempuh perjalanan selama 7 hari minimal dengan monster di mana-mana. Namun dengan alasan cinta dan kebahagiaan, Joel tetap bersikeras untuk menemui Amy. Dengan kesedihan dan tak rela, rekan-rekannya pun membiarkan Joel pergi dan memberikan sebuah peta pada Joel yang mungkin bisa membantunya untuk segera sampai ke tujuan. I am doing it. I'm really doing it. Dengan kondisi pemukiman yang sudah berubah layaknya belantara hutan, tiba-tiba monster kodok dari dalam kolam renang menyerang Joel. Di sela pertarungan keren tapi tidak menegangkan, muncullah seekor anjing yang tanpa diduga membantu Joel untuk melarikan diri dari monster kodok tersebut. Setelah ia selamat dengan mengikuti sang anjing bersembunyi di dalam sebuah bis, kita diperlihatkan hal yang menarik. Anjing tersebut bernama Boy, bukan anak jalanan, dan bis ini merupakan tempat tinggal sang anjing bersama dengan tuannya. Namun sayang, menunggu lama penantian sang anjing, majikannya tak kunjung kembali. Boy sendiri mengira Joel adalah tuannya, oleh karena itu ia menyelamatkannya. This is it. Setelah situasi cukup aman, ia pun beranjak untuk melanjutkan perjalanan sambil membawa lipstik, tapi bukan untuk ia pakai, melainkan akan memberikan lipstik tersebut kepada Amy. Karena sang majikan telah tiada, dengan membawa sebuah kain peninggalan majikannya, Boy memutuskan untuk ikut dengan Joel. Dan ini dia Love and Monsters. Dengan perjalanan yang full semangat ingin menemui sang kekasih dan anjing yang menemaninya, di tengah perjalanan ia menemukan buah mirip seperti anggur atau cherry. Namun saat ia ingin memakannya, tanpa diduga Boy sangat melarang Joel untuk memakannya, seperti mengisyaratkan bahwa itu berbahaya. Joel pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak memakannya. Singkat cerita, di sela perjalanan tiba-tiba Joel terjatuh di sebuah lubang, tapi bukan lubang kemaksiatan, melainkan lubang tersebut merupakan sarang dari cacing tanah untuk menjebak mangsanya.
Dengan full merinding melihat banyaknya cacing yang ganas, beruntungnya Joel diselamatkan oleh seorang pria bertopi koboi dan seorang anak cerewet. Pria ini bernama Clyde dan sang anak bernama Minnow. Karena pengalaman Joel yang minim akan dunia luar yang baru ini, Joel bersama anjingnya mengikuti Clyde dan Minnow untuk sedikit mengenal tentang bagaimana situasi yang harus ia hadapi. Karena kodok raksasa yang pernah ditemui Joel ternyata mengikutinya menggunakan bau, Clyde pun mempercepat pergerakan agar tidak tertangkap oleh kodok tersebut. Singkat cerita, di sela perjalanan seperti tamasya dan banyak nyamuk kebon, tiba-tiba Clyde meminta Joel untuk jangan bergerak yang ternyata tepat di belakang Joel terdapat monster bekicot. Clyde pun memanfaatkan bekicot tersebut untuk menyebarkan bau dari Joel dengan memintanya melepaskan bajunya dan menyelipkan pada cangkang. Singkat cerita, hari demi hari pun dilalui oleh Joel. Ia banyak sekali belajar dari Clyde dan Minnow bagaimana bertahan hidup dengan monster di mana-mana, hingga di suatu ketika arah perjalanan yang dilalui harus berbeda arah. Pada akhirnya mereka pun berpisah. Dengan pengalaman yang cukup banyak, Clyde sempat menawarkan untuk tinggal saja bersamanya karena tempat mereka tinggal jauh lebih aman, yakni di ketinggian. Selain itu, mereka juga hanya tinggal berdua dan sangat kesepian. Namun lagi-lagi Joel harus menolak orang baik yang menyayanginya dengan alasan cinta dan kebahagiaan. Minnow sempat menangis karena tak mau mereka berpisah. Joel pun memberikan lipstik yang awalnya untuk Amy. Melihat niat Joel menghiburnya dengan rasa cinta yang tulus, Minnow pun pada akhirnya mengikhlaskan kepergian Joel dan Clyde sempat menitipkan satu buah granat yang mungkin bisa berguna untuk mengalahkan monster. Pasca perpisahan Joel pada sebuah rawa, tiba-tiba Boy terlihat ketakutan dan bersembunyi pada sebuah kapal bebek yang biasa digunakan kaum bucin. Tak lama Joel mendengar suara yang begitu mendengung dan tiba-tiba muncullah monster bersosok seperti kelabang menyerang Joel dan Boy, layaknya seperti film horor menjengkelkan pada umumnya. Di sela nyusruk dramatisnya, Joel tiba-tiba teringat masa lalunya ketika tak dapat menyelamatkan orang tuanya. Tidak ingin terjadi hal yang sama, Joel pun bangkit menembak sang monster menggunakan busur panahnya dan berhasil menyelamatkan Boy. Malam pun tiba. Karena situasi hujan, mereka pun berteduh pada sebuah rumah kosong. Namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah. Saat diperiksa, ternyata itu merupakan robot Marvis yang sama seperti yang ia miliki di bunker dan masih berfungsi. Setelah pengenalan mengenai dirinya dan Marvis, Joel pun meminta bantuan kepada Marvis untuk meminjam tenaga baterainya untuk mengaktifkan radio agar bisa menghubungi Amy. Ketika radio berhasil terhubung tanpa diduga, Amy yang langsung menjawabnya. Namun ketika mereka asik mengobrol dan Amy menyampaikan berita penting kepadanya, sayangnya baterai robot Marvis tinggal sedikit hingga menyebabkan radio harus terputus. Marvis pun menyampaikan permintaan maafnya dan meminta tolong kepada Joel untuk membawanya ke depan rumah karena ia lama tidak melihat keadaan luar. Dengan suguhan pemandangan menakjubkan ubur-ubur diskotik tanpa SpongeBob dan Patrick, tiba-tiba Marvis menyampaikan kata-kata yang cukup menasihatkan sekali, di mana Marvis mengatakan bahwa jika seseorang benar mencintaimu, maka ia akan tertarik selalu ingin tahu bagaimana kabarmu, cerita hidupmu, kekhawatiran dalam dirimu, dan kebahagiaan yang kau inginkan. Sebelum Marvis kehabisan daya, ia menampilkan wajah orang tuanya dan meminta Marvis untuk meluapkan semua isi hatinya untuk orang tuanya. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Joel pun semakin senang ketika jarak menuju lokasi Amy sudah semakin dekat. Namun tidak seru kalau cerita lempeng aja. Tanpa diduga Boy kembali lari ketakutan dan tiba-tiba muncullah sosok cacing tanah dengan bentuk yang sangat mengerikan. Saat Joel berhasil bersembunyi dari cacing tersebut, Boy tiba-tiba melihat kain merah yang disimpan Joel terjatuh ke sungai. Segera, Boy berlari dan mengambil kain yang amat ia sayangi tersebut. Tentu hal tersebut membuat cacing raksasa kembali memburu mereka berdua. Joel pun segera berlari menuju Boy, mengambil granat yang diberikan Clyde dan melemparkannya pada cacing besar tidak pakai Alaska.
Seketika cacing tersebut hancur dan Joel pun terpental jatuh ke dalam sungai. Tapi keapesan Joel masih belum berhenti sampai di situ. Sungai tersebut ternyata terdapat banyak sekali lintah dengan ukuran yang besar dan memenuhi tubuh Joel. Tentu hal tersebut membuatnya jengkel kepada si anjing. Ia pun membentak Boy hingga membuatnya meninggalkan Joy. Namun ini masih belum berakhir. Lintah tersebut ternyata beracun. Dengan sempoyongan ia berusaha tetap berjalan berharap segera mendapatkan pertolongan. Tak lama muncullah seorang wanita menghampiri Joel yang ternyata itu adalah Amy. Entah apakah ini hanya halusinasi Joel atau bukan, karena rindu yang sudah sangat mendalam. Begitu ia melihat sosok Amy, ia pun segera menciumnya. Singkat cerita, Joel pun pada akhirnya terbangun di sebuah ruangan. Beruntungnya ternyata yang dihadapannya saat ini benar adalah Amy. Namun yang ia cium saat dirinya diselamatkan bukanlah Amy, melainkan pria berjanggut ini. Bahagia akhirnya bisa bertemu dengan sang kekasih yang ternyata tempatnya berada di pinggir pesisir pantai. Kita pun diperkenalkan dengan dua orang bersenjata, yakni Dana dan Rocco. Dilanjut muncul seorang pria maco bernama Brooks. Menurut penyampaian Amy, mereka yang akan menyelamatkan Amy dan koloninya menggunakan kapal pesiar yang dikaptenkan oleh Brooks. Dan Joel sempat cemburu dengan Brooks yang sedikit lebih terlihat berguna di mata Amy. Setelah perkenalan dengan para pelaut, pada akhirnya Amy dan Brooks pun menyempatkan waktu untuk berbicara empat mata. Namun kalian akan dibuat jengkel ketika Joel menjelaskan rasa rindunya dan kisah perjalanan berat yang ia lalui untuk menemui Amy. Respon Amy di luar dugaan, di mana ia tidak tertarik dengan kisahnya dan dengan lantang menegaskan Joel kalau saat ini cintanya sedikit sirna dengan alasan akibat situasi bencana yang sedang terjadi. Mendengar hal tersebut, tentu Joel pun syok dan sedih. Di malam harinya saat mereka berkumpul pesta bir yang diadakan oleh Brooks, Hey, we got a chance. Joel yang tidak suka dengan keberadaan Brooks dan kondisi hati tidak baik pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Saat Joel sedang melihat petanya, tanpa diduga ia melihat banyaknya tulisan di balik peta yang berisi tulisan dari rekan-rekannya yang begitu sayang padanya dan seolah ia sangat memahami keadaan Joel. Segera Joel pun menghubungi koloninya melalui radio. Saat sudah terhubung, tanpa Joel bercerita, tanpa Joel menyatakan rindunya, teman-temannya sudah menanyakan terlebih dahulu. Begitu tertarik dan sangat mengapresiasi ketika Joel menceritakan kisah perjalanan berat yang ia lalui. Mendengar cinta yang menunggunya, Joel pun tanpa berpikir panjang ia berencana kembali lagi ke koloninya untuk mengajak mereka ke tempat yang lebih aman, yakni di lokasi Clyde dan Minnow berada. Saat ia ingin berkemas, ia mendapati buah beri yang diperlihatkan pada awal perjalanan Joel. Mengetahui bahwa itu adalah buah beracun, Joel pun bergegas untuk memberitahu Amy dan koloninya. Namun Amy yang sudah mabuk akibat bir yang dibuat dari buah tersebut, ia sempat kesusahan untuk meyakinkannya. Tiba-tiba ia digaplok tengkoraknya dari belakang dan pingsan. Keesokan harinya saat terbangun, semua koloni Amy termasuk Joel sudah disekap oleh Brooks dan gengnya. Brooks pun mengungkap tujuannya, yakni mereka adalah pencuri makanan karena koloni Amy termasuk koloni terlemah. Itu sebabnya Brooks menyerang mereka. Setelah menjelaskan kepada semua orang mengenai tujuannya, kalian akan dibuat terkejut ketika Brooks memiliki sebuah peliharaan monster berwujud kepiting. Dibantu sutradara, Amy dan Joel pun melepaskan ikatan pada tangannya. Mereka pun segera mengalahkan Brooks dan kawanannya. Namun karena Amy yang bukan seorang petarung, ia pun dengan mudahnya dikalahkan oleh Dana. Melalui alat penyetrum yang dibawanya, karena bukan pemakan Krabby Patty, Brooks memanfaatkan kepiting tersebut untuk memangsa koloni Amy. Namun Joel yang sudah berpengalaman bertahan selama 7 hari lebih mudah daripada harus bertahan dengan ghosting dan PHP. Ia pun dapat menahan sang monster menggunakan garpu barbecue. Di sela pertarungan menegangkan, tiba-tiba Boy muncul membantu sang majikan kesayangan untuk melawan kepiting tersebut. Dana sempat ingin menembak Boy, tapi Amy berhasil menghentikannya. Namun setelah ia mengalahkan Dana, Brooks dengan teganya membogom Amy hingga pingsan. Tak lama Joel berhasil ditangkap oleh kepiting raksasa. Ia meminta Amy untuk melemparkan senjata Dana yang terjatuh untuk menembak sang kepiting. Namun terjadi hal menarik di mana sang monster seperti memberi isyarat bahwa ia tidak ingin membunuh Joel, melainkan meminta bantuan untuk melepaskan belenggu di tubuhnya. Pada akhirnya Joel pun memutus rantai yang mengikat sang monster. Dan benar saja kepiting tersebut kembali menuju kapal dan memangsa Brooks dan koloninya.
Pasca kejadian tersebut, Joel langsung berpamitan kepada Amy kembali ke koloninya untuk menyelamatkan mereka ke tempat yang lebih aman. Singkat cerita, dengan pengalaman yang sudah ia lalui di permukaan, Joel pun sampai ke bunker dengan selamat dan bertemu dengan koloninya. Melalui radio, Joel menyebarkan informasi mengenai tempat aman kepada seluruh koloni dan mengajak mereka untuk melawan, memulihkan kembali dunia yang sudah diambil alih oleh para monster. Kisah pun ditutup dengan Clyde dan Minnow yang bahagia karena kini mereka tidak kesepian lagi. Film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Filmnya cukup seru dan enak sekali untuk ditonton. Silahkan tonton fullnya. Untuk filmnya enteng tapi seru, cukup beradrenalin walaupun tidak brutal. Pesan yang bisa kita ambil, seseorang yang menganggapmu penting di setiap nafas dan apa adanya dirimu, disitulah tempatmu untuk pulang. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian.